أشهد أن لا إله إلا الله ذو الوعد والوعيد وأشهد أن محمدا سيد الجن والعباد اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وهو قائد أهل الجهاد وعلى آله وأصحابه الأمجاد ومن تابعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في تنزيله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Jemaah-jemaah Masjid Fatahillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita sehingga dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meluangkan waktu untuk memenuhi undangan Allah, hadir untuk menunaikan salat Jum'ah di masjid yang mulia ini. Semoga amal ibadah dan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya tercurah kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya di akhir zaman. Jemaah-jemaah yang mulia, hari Senin yang akan datang kita libur nasional tanggal merah dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Isra'nya ke Masjidil Aqsa di bumi Palestina, di kota Yerusalem? Ada 3 kota suci. Kota suci yang pertama adalah Mekah, karena ada Ka'bah yang dibangun pertama kali oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan bumi kota Mekah diinjak oleh 2 nabi, 3 nabi, Ibrahim, Ismail, dan tempat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut kota suci. Yang kedua, kota suci Yerusalem. Masjidil Aqsa adalah kiblat yang pertama umat Islam sekembali Nabi dari perjalanan Mi'raj ke langit menjemput perintah salat. Maka kiblat kita waktu itu menghadap Masjidil Aqsa. Kenapa tidak langsung ke Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram, Ka'bah dipenuhi oleh 360 berhala kafir Quraisy. Kalau kaum muslimin atau Nabi salat menghadap Ka'bah, maka Abu Jahal, Abu Lahab girang. Ini agama Muhammad sama dengan agama kita. Oleh sebab itulah kiblat pertama umat Islam selama 16 bulan ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang berikutnya, kenapa harus di kota Yerusalem? Karena Masjidil Aqsa, kota Yerusalem adalah kampung halamannya para rasul. Sebagian besar para nabi itu lahir dan dibesarkan di kota Yerusalem. Di antara nabi dan rasul yang Allah pilih hanya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah telah memilih Adam dan Nuh, giliran Nabi Ibrahim disebut di situ wa ala Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Perlu diketahui
Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh adalah nabi monogami. Datanglah era Nabi Ibrahim, beliaulah bapa perintis poligami. Cuma Nabi Ibrahim berpoligami karena kondisi. Berhala sudah rata dengan tanah. Api unggun yang membakarnya sudah tinggal abu dingin, abu gosok, abu dapur. Perjuangan panjang telah menghabiskan umurnya 100 tahun. Istrinya Sarah sudah berusia 80. Di atas kesuksesannya, dia sukses sebagai rasul, penegak keadilan, tapi dia tidak punya keturunan. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim dengan doanya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah aku keturunan yang soleh. Maka diizinkan oleh istrinya Siti Sarah. Singkat cerita, jadi kalau berpoligami mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, syaratnya yang pertama harus sudah berumur 100 tahun. Istri kita sudah berusia 80. Dan yang menyuruh menikah lagi adalah istri tua. Dan dapatlah istri muda yang bernama Siti Hajar. Inilah yang berat. Istri muda harus lebih jelek dari istri tua. Siti Hajar adalah seorang budak dari Habsyi. Usianya Siti Sarah usia 80, Siti Hajar 17 tahun. Alhamdulillah, peribahasa mengatakan tak punya anak jangan pungut anak. Yang bagus tak punya anak, pungutlah istri. Alhamdulillah, tokcer. Siti Hajar hamil dan melahirkan seorang putra yang ditunggu, itulah Ismail alaihissalam. Jamaah Jumat yang mulia, setelah Nabi Ismail disembelih dan dikurbankan oleh Ibrahim dalam usia 15 tahun, tugas mulia ini sudah selesai. Ibrahim kembali ke Palestina, bertemu dengan istrinya, istri tuanya Sarah. Kemudian Allah memberikan door prize. Di usia Ibrahim 115, usia Siti Sarah 95 tahun, ternyata Siti Sarah pun hamil. Dan lahirlah juga seorang Nabi, Ishak alaihissalam. Ishak punya anak namanya Yakub. Anak Nabi Ishak kembar. Yang tertua namanya Ais bin Ishak, yang kedua Yakub bin Ishak. Jemaah Jumat yang mulia, Yakub inilah bapak revolusioner dalam berpoligami. Istrinya 4, anaknya 12, lanang kabeh, lelaki semua. Inilah yang dimaksud dengan Bani Israel. Gelar Nabi Yakub alaihissalam adalah Israel. Lelaki yang meninggalkan rumah malam hari namanya Israel, dari kata lail. Jadi anak laki-laki yang berjalan jauh malam hari, yang pertama Nabi Yakub, yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota Makkah ke Yerusalem 3 bulan perjalanan onta. Jemaah Jumat yang mulia, dari keturunan Nabi Yakub inilah disebut Bani Israel. Kita harus bedakan konsep Israel dalam kitab suci Al-Quran dengan konsep politik. Kalau Israel di dalam Al-Quran itu Nabi Allah Yakub alaihissalam. Kalau Israel dalam konteks politik dan kenegaraan, itulah the real state teroris, negara teroris di muka bumi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran jangan malu-malu. Itu bukan Israel Benjamin Netanyahu. Dalam Al-Quran itulah Nabi Allah Yakub alaihissalam yang punya anak dari keturunan Nabi Yakub itu. Dari 25 Rasul Allah pilih dari keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim 14 Rasul.
mulai dari Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihi wassalam. All of them, semua mereka adalah keturunan Bani Israel. Maka kesanalah tujuan Nabi Isra. Karena para nabi itu adalah pembawa bendera tauhid. Kalau kita masuk Islam di zaman Nabi Adam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adama Rasulullah. Kalau kita masuk Islam di zaman Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Musa Rasulullah. Karena semuanya benderanya bendera tauhid, la ilaha illallah. Yang berbeda adalah Rasul yang Allah utus dan syariatnya yang diperbanyak, yang diperluas. Ketika Nabi kita Muhammad SAW, Nabi terakhir, Rasul pemungkas, sebelumnya sudah ada hukum qisas, salat dan lain-lain sebagainya. Ketika di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu diperluas. Maka itulah kenapa Nabi kita Isra'nya ke Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa kiblat pertama, rumah suci kedua yang dibangun oleh keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan putra-putra Nabi Yakub Bani Israel. Itulah bahwa bendera para nabi dan rasul itu sama. Nabi bersabda, al-anbiya'u ikhwah. Para nabi itu bersaudara, wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Oleh sebab itu destinasi Nabi ke Masjidil Aqsa Yerusalem untuk memperkuat silaturahmi setelah didaulat oleh Allah untuk menjadi imam di salat Masjidil Aqsa yang makmumnya semua para nabi dan rasul, seperti selawat waktu sebelum subuh yang dibacakan oleh muazzin, wa antal imam, engkaulah jadi imam ketika Mi'raj Isra di Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi menjadi imam? Karena beliau adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Nabi kita ini disebut nabi besar karena misinya besar, kekuasaannya besar, umatnya besar. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, termasuk Nabi Ibrahim, itu mereka diutus bersifat komunal, regional, lokal, dan nasional. Sementara Nabi kita bersifat universal, global, dan internasional. Makanya Nabi kita disebut penghulu para nabi dan rasul yang didaulat menjadi imam di Masjidil Aqsa ketika Nabi hendak take off perjalanan Mi'raj menjemput perintah salat. Itulah sebabnya Nabi kita terlebih dahulu bersilaturahmi dengan para rasul, karena Nabi menghormati pendahulu-pendahulunya. Jadi sama dengan Indonesia, Presiden Soekarno, sekarang Presiden Prabowo, benderanya tetap merah putih, lagunya Indonesia Raya, yang berubah adalah presiden dan kabinetnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, wa nafa'ani wa iyyakum bitilawati wa zikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim al jabbarul karim. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Perjalanan Isra adalah perjalanan bumi yang bersifat horizontal, dan perjalanan Mi'raj yang bersifat perjalanan langit, air
aerospace yang melewati ruang angkasa orbit demi orbit untuk menjemput perintah salat di hadapan beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala di arsy. Begitu pentingnya salat, satu-satunya perintah yang dijemput oleh Rasul ke Sidratul Muntaha hanya salat. Selebihnya turun diantarkan oleh malaikat Jibril lewat wahyu 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Kenapa harus dijemput? Karena salat adalah tiang agama. Yang membedakan antara kita dengan non-muslim adalah salat. Non-muslim punya rumah, punya mobil, kita juga sama. Bahkan kita dengan orang kafir satu nusa, satu bangsa. Gaya hidup sama. Dia suka makan nasi padang, kita juga sama. What's different we are? Apa yang membedakan kita dengan orang kafir? Hanya sholat. Sholat tak lebih. Makanya bahkan yang membedakan kita antara hewan juga sholat. Kenapa? Karena hewan hidup untuk makan, makan untuk hidup. Kalau kita hidup untuk bisa beribadah, beribadah untuk diantaranya melaksanakan sholat, puasa, umrah dan haji. Karena hidup bukan sekedar hidup. Manusia kalau hidup sekedar hidup, kata Buya Hamka, itu kerbau di sawah, itu juga hidup untuk makan, makan untuk hidup. Itulah manusia sekuler, manusia liberal, manusia agnostik, manusia ateis, hidupnya untuk hidup. Maka mereka ulaika kal an'am, mereka sama dengan hewan. Mereka adalah like animal, bagaikan binatang. Mereka hidup untuk makan, makan untuk hidup. Kita hidup untuk mengabdi kepada Allah. Pentingnya perintah salat inilah yang membedakan. Kita boleh tidak pergi haji, tidak boleh menunaikan umrah, tidak bersedekah dan berkurban karena kemiskinan kita. Tapi kalau kita tidak salat, bekal apa yang Anda bawa menghadap Allah? Sebentar lagi pulang kampung. Pulang kampung tidak bawa bekal. Kita diusir, Pak, oleh orang tua. Apalagi pulang ke akhirat tak bawa bekal, mau ngapain? Lain kecuali kita hanya menyesal, ya laitani kuntu turaba, wahai malangnya nasibku, aku jadi tanah saja. Kata malaikat, tidak boleh, Anda mempunyai tanggung jawab. Jadi bekal kita yang tidak mampu pergi haji, pergi umrah, bersedekah, satu-satunya salatlah yang membawa kita masuk surga, karena salat tiang agama. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanina al mujahidina fi Filastin ya qawiyyu ya matin. Allahumma arhamna bil muslimin. Allahumma in kana minal muhsinin fazid min ihsanihim wa in kanu minal musiin fatajawaz wa kaffir an sayyiatihim wa tawaffahum ma'al abrar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arzuqna fid dunya ziyarah bi ziyarati haramika min Makkahal Mukarramah wa harami nabiyyika minal Madinatil Munawwarah wal amkinatil musharrafah bal Masjidil Aqsa ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.